Sebentar, kita bacakan dulu. Assalamualaikum, Ustadz, bagaimana pengusaha menyikapi karyawan yang seperti sibuk dengan urusan pribadinya, seperti tidak ada penyelesaian, sedangkan YBS cocok dengan standar kultur kerja lembaga kami. Sebelumnya, ini ya, untuk ini ya, ini pertanyaannya, sebentar saya ulang lagi. Ustadz, bagaimana pengusaha menyikapi karyawan yang seperti sibuk dengan urusan pribadinya, Nggak profesional ya. tidak profesional, sedangkan IPS cocok dengan standar kultur kerja lembaga kami. Baik, ini ada dua pertanyaan yang agak paradok ya sebenarnya ya. Yang pertama mempersoalkan yang karyawan tidak profesional, tapi yang bersangkutan cocok dengan standar kultur kerja lembaga kami. Ini agak jadi bingung juga saya ini kira-kira ya. Ini kayak gini Ustaz, mungkin ada Gimana beberapa orang kira-kira? lebih cocok dengan kulturnya mungkin Islami dan sebagainya dia. Cuma masalahnya kadang-kadang lebih sibuk dengan urusan pribadinya kayak gitu. Jadi Oke, cocok oke. gitu, dengan Artinya kultur sebenarnya yang bersangkutan itu secara kualifikasi layak gitu ya kira-kira ya. layak. Cuma Hanya saja kadang-kadang kemudian komitmennya yang kurang. ya begitu. Baik, baik. Terima kasih. Mungkin lebih jelas pertanyaannya. Eh, ini kalau dari perspektifnya pengusaha, pemberi kerja, ya tentu punya kewajiban untuk mengingatkan. Kan konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu kan juga ada dalam konsep Islam kan ya. Ya. Harus mengingatkan. Bahkan kata Nabi unsur ahaka dzaliman au madluman. Kan begitu. Kata Ya. Nabi kan bantulah saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau membantu orang yang didolimi kan jelas. Bagaimana kita membantu orang yang dolim? Nah, apa kata Nabi? Cegahlah dia untuk melakukan kedoliman. Maka berarti Anda sudah membantu saudara Anda. Jadi kalau Anda seorang pengusaha, kemudian melihat karyawannya cuek, ya, urusan apa, sibuk dengan urusan pribadi, terbengkelai urusan kantor, tanggungnya enggak dipenuhi, maka wajib untuk mencegah dampak yang besar yang kemudian ditimbulkan dari sikap-sikap yang tidak disiplin itu. Nah, soal cara menegurnya bagaimana soal teknis ya. Bisa dipanggil langsung, bisa dikasih SP, bisa dikasih peringatan dulu, bisa lewat HRD-nya, bisa lewat orang lain gitu kan, bisa dijapri, macam-macam soal teknis itu. Yang penting adalah bagaimana tujuan supaya kondusivitas pekerjaan itu tidak rusak gara-gara berlaku satu dua orang yang kemudian menjadi suasana nggak kondusif. Nah, bahwa kemudian diingatkan itu ada respon yang tidak baik, itu soal lain lagi itu nanti. Tapi kan ada pengusahanya, maka di situ berlaku kemudian tadi itu kesepakatan kerja. Umpamanya datanya suka terlambat, tapi kalau gajian nggak mau terlambat, gitu ya. Kan sudah ada kontrak kerjanya itu jam berapa mulai bekerja, jam mana yang boleh izin, mana tidak boleh. Kan sudah diatur itu. Ya. Kembali kemudian kepada kesepakatan. Tadi disebutkan dengan prinsip antarodin. Saya ingin tambahkan lagi bahwa seseorang itu kalau sudah bersepakat dengan sebuah aturan, sudah saling menerima, maka orang itu wajib dan terikat dengan kesepakatan itu. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimuna ala surutihim. Orang-orang beriman itu kata Nabi diikat dengan kesepakatan. Selama kesepakatan itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Nah, jadi kalau ada kemudian karyawan yang seperti itu, saya pikir ya perlu ditegur ya, kemudian didekati dengan persuasif ya. Kalau kemudian kata ini nggak bisa sudah nanti ya kemudian ya bisa diputus kerja gitu. Karena dia ibaratnya dia sudah melanggar dari kesepakatan komitmen kerja.